Selamat pagi anak-anak di rumah. Kita berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu online GKJ Wijen Semarang. Kali ini bersama dengan Bu Ari, ditemani oleh Bu Adur dan Kak Ica. Ya. Gimana hari ini adik-adik di rumah kabarnya? Pasti sehat ya? Harus sehat. Puji Tuhan, adik-adik di rumah sehat semua. Amin. Ya, kita berdoa ya buat kita selalu sehat. Jadi jaga kesehatan. Iya, Kita mau memulai ibadah pada pagi ini, Bu Ari, yuk adik-adik disiapin dulu semuanya ya. Alkitabnya, terus persembahannya ada disiapin di amplop. Terus Tapi Bu Agung, sebelum kita mulai, ya. Bu Ari ingin tahu adik-adik yang ada di rumah, siapa yang mau bersyukur Tuhan telah memberikan kesehatan pada hari ini. Yuk angkat tangannya tinggi-tinggi. Ayo, angkat tangan. Ayo, mana itu tangannya jadi? Ayo, Angkat tangannya Kak Ica. ayo, kita bersyukur semua ya. Tuhan telah memberi kesehatan. Iya. Puji Tuhan, adik-adik sehat semua. Sekarang Bu Ari juga ingin tahu siapa anak-anak yang sudah siap untuk memuji nama Tuhan. Bu Ari undang untuk bangkit berdiri. Ayo, bagus. Oh ya, hitungan ketiga, anak-anak yang sudah berdiri. Oh ya, Ayo. kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kita berdiri. Iya. Adik-adik tempat berdiri ya. Ya. Yuk, pagi ini kita akan menyapa Tuhan Ya. dengan sebuah lagu Selamat pagi Tuhan. Sambil gerakan ya adik-adik ya. Ya, berdiri ya, tetap berdiri ya. Kita sudah bergerak. Kak Ica. Selamat pagi Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Ya, Sebelum kita masuk ke firman, sebelum kita melanjutkan ibadah pagi ini, kita tadi belum berdoa Bu Ari. Oh iya. Belum berdoa pembukaan. Nah, oke, sebelum kita melanjutkan, kita berdoa dulu ya. Yuk. kita satukan hati kita. Kita akan bersama-sama berdoa, kita lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa bersama ya anak-anak di rumah. Ya. Yuk. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas pagi yang indah dan cerah ini. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu kepada kami semua. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan telah menyatukan kami kembali untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami siap untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang mau hadir di tengah-tengah kami. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Sehingga sekolah minggu pada pagi hari ini boleh berjalan dengan lancar, seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, Selanjutnya kita akan nyanyi menyanyikan lagi. sebuah Iya. pujian lagi. Ujian. Iya, lagi kemarin habis memperingati hari Paskah. Iya. Paskah itu Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus itu bangkitnya, meninggalnya diapain ayo? Yang tangannya begini itu ya. Ya ampun. Disalib Tangannya pakai paku. Salib. Apa ya Bu? Disalib. Disalib. Wah. Nah, kita mau nyanyi tentang
salib, bahwa Tuhan Yesus disalib itu Tanda paku di kaki dan tangan. Ya, ya, mari kita adik-adik kita menyanyi ya bersama-sama. Yuk, kita. Ikut selamat. Iya. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema kasih itu murah hati. Dibawain sama Ibu Rustini ya adik-adik. Adik-adik silakan duduk. Terus disiapkan Alkitab. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Silakan Bu Rustini. Selamat pagi anak-anak yang saya kasih dan saya sayangi. Selamat bertemu lagi di dalam acara sekolah minggu. Walaupun kita tidak bertatap muka, tapi tidak mengurangi semangat untuk kita belajar akan firman Tuhan. Sedangkan firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil dari 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 24. Mari kita buka bersama-sama 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 24. Berarti kita akan membuka perjanjian baru belakang, ya. Belakang. Sudah ketemu semua? Mari kita simak bersama-sama ayat yang ke-16. Sudah semua? Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nanti dilanjutkan sendiri. Ibu hanya membaca ayat 16 sampai 18. Sedangkan firman Tuhan ini yang akan kita pelajari bersama-sama, kita diberi judul kasih itu murah hati. Kasih itu murah hati. Anak-anakku sekalian, di sini ada suatu cerita. Ada seorang bapak yang kaya raya.
ia mempunyai 3 orang anak, bernama Tino, anak yang pertama, Tono, anak yang kedua, dan Tony, anak yang ketiga. Berarti ketiga anak tadi adalah cowok semua. Bapak kaya itu memiliki 9 domba. 9 domba. Suatu hari, bapak yang sudah tua dan sakit, sebelum meninggal, si bapak tadi memanggil ketiga anaknya. Ketiga anaknya tadi, Tono, Tony, dan Tino. Yang mana anak-anak tadi akan menerima warisan dari bapaknya tadi. Warisan yang berupa domba. Sedangkan dombanya tadi berjumlah 19 ekor buat ketiga anak tadi. Si Tono karena anak pertama mendapat setengah bagian dari jumlah dombanya tadi. Si Tino anak kedua mendapat 1/4 dari jumlah domba tadi, jadi dari 19 tadi. Dan yang bungsu si Tony mendapat 1/5 bagian dari 19 ekor tadi. Setelah si bapak tadi meninggal, ketiga anak tadi membagi domba tadi sesuai dengan apa yang telah dipesankan oleh ayahnya, yaitu pertama mendapat setengah, yang kedua 1/4, dan yang terakhir si bungsu Tony mendapat 1/5. Setelah dihitung-hitung, ternyata bagiannya itu menemukan keganjilan. Jadi karena domba, seekor domba, hewan yang hidup, kalau tidak utuh tentunya tidak dapat hidup. Tidak dapat hidup, sedangkan anak-anak tadi menginginkan bagiannya atau warisannya tadi bisa hidup dan dipelihara sehingga dapat berkembang biak menjadi banyak. Nah, setelah dihitung-hitung, ketiga anak tadi selalu bertengkar karena bagiannya ada yang tidak utuh dan tidak ada yang menemukan jalan keluarnya. Masing-masing bertengkar untuk mendapat atau menerima bagian yang utuh. Di dalam keributan itu terdengarlah tetangganya yang bernama Pak Bejo. Pak Bejo itu adalah seorang yang miskin. Beliau mempunyai seekor domba. Orang miskin mempunyai seekor domba, dan Pak Bejo tadi tidak senang kalau mereka selalu bertengkar untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya tadi. Akhirnya si bapak tersebut menemui ketiga anak tadi, yaitu Tono, Tino, dan Tono, Tino, dan siapa tadi anak-anak? Tony. Nah, Tono, Tino, dan Tony. Akhirnya si bapak tadi ketemu dengan ketiga anak tadi dan menyarankan bapak tadi, Pak Bejo tadi, memberikan seekor domba kesayangannya kepada mereka supaya bagian dari mereka masing-masing utuh, tidak ada yang separuh, misalnya hanya mendapat kaki 2, sedangkan domba kan kakinya 4.
ada yang mendapat sebagian lagi kakinya satu. Nah, sehingga Bapak Bejo tadi menyerahkan domba kesayangannya dengan tulus ikhlas, supaya mereka bertiga mendapat bagian yang utuh. Jadi domba kesayangannya satu-satunya tadi diberikan kepada mereka. Supaya apa anak-anak? Supaya mereka mendapat bagian domba yang utuh. Nah, setelah berembuk, ketiga anak tadi setuju atau sepakat untuk menerima pemberian domba dari Pak Bejo, sehingga jumlah dombanya tadi, yang tadinya berapa anak-anak? 19. Nah, pinter. 19 kalau dibagi 3, kira-kira hasilnya berapa? Misalnya setengahnya untuk yang barep itu mesti ada yang tidak utuh, sedangkan yang 1/4 pun juga tidak utuh. Setelah ditambah oleh Pak Bejo, kepunyaan Pak Bejo, jumlahnya menjadi berapa? Menjadi 20. Pinter. Nah, setelah jumlahnya 20 dibagi yang pertama, yang sulung setengah. Coba setengah dari 20 berapa kira-kira? 10 ekor. Pinter. Jadi anak yang pertama pembarep tadi mendapat 10 ekor utuh. Nah, sedangkan yang kedua 1/4 dari jumlah semula 20, berarti mendapat bagian 5 ekor utuh juga. Sedangkan yang terakhir paling bontot kecil mendapat 1/5 bagian. 1/5 bagian dari 20 adalah 4. Nah, setelah dijumlah semuanya, ternyata dombanya tadi tidak 20, tapi hanya 19. Coba 10 untuk yang sulung, yang tengah 5, yang paling bontot 4. Jadi 10 ditambah 5 ditambah 4, jumlahnya ada 19 ekor. Nah, padahal tadi ditambahi oleh Pak Bejo 1 ekor. Jadi masih berapa? 20 dikurangi 19, masih sisa 1 ekor. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Tino, Tony, dan Tono dengan 1 ekor domba tersebut? Nah, setelah 3 anak tadi berunding dan sepakat, mereka mendapat jawaban. Wah, ternyata Tino, Tono, dan Tony sepakat untuk memberikan sisa domba tadi yang 1 ekor kepada Pak Bejo yang miskin tadi. Jadi Pak Bejo tadi sudah memberikan dengan tulus ikhlas, cuma-cuma, tidak mengharapkan suatu imbalan apa-apa. Tapi ternyata setelah diterima anak-anak tadi masih ada sisa, berarti kembali lagi kepada Pak Bejo. Luar biasa enggak anak-anak? Nah, ternyata dengan memberi tidak akan membuat kita kehilangan apa yang menjadi milik kita. Kita memberi dengan tulus ikhlas tidak akan mengurangi milik kita, seperti Pak Bejo yang miskin tadi, yang dengan ikhlas memberi domba kesayangannya, tapi akhirnya Pak Bejo tadi
mendapat kembalian atau domba yang sudah diberikan tadi kembali menjadi miliknya semula. Nah, anak-anak sekalian, apakah anak-anak juga mempunyai pikiran seperti Pak Bejo tadi? Pak Bejo tadi sudah miskin, tidak punya apa-apa, tetapi Pak Bejo tadi rela memberikan harta miliknya dengan tulus ikhlas, sehingga Pak Bejo tadi karena sudah memberi dengan tulus ikhlas, Tuhan akan mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Jadi intinya anak-anak di dalam cerita memberi tidak membuat kehilangan ini, yang judulnya memberi tidak membuat kehilangan, yaitu kita memberi dengan tulus ikhlas, tapi akhirnya kita mendapat balasan dengan berlipat kali ganda. Jadi untuk anak-anak semua, dari cerita tadi kita belajar, mari kita bermurah hati, jangan pelit kepada siapapun, terlebih kepada teman-teman. Apabila anak-anak bermain mempunyai makanan yang lebih sedangkan temannya tidak mempunyai apa-apa, mari kita beri anak teman tadi dengan penuh sukarela dan jangan gerundel. Nanti Tuhan sendiri yang akan mengembalikan apa yang telah kalian berikan kepada teman tadi. Nah, murah hati artinya mau memberi milik kita kepada orang lain dengan tulus ikhlas, rela, tulus ikhlas. Seperti siapa anak-anak coba? Nah, seperti Tuhan Yesus yang telah menyerahkan nyawanya di kayu salib demi kita semua, yang mana baru saja kita peringati kematian Tuhan Yesus di kayu salib buat menebus dosa-dosa kita. Nah, kita pun juga harus meniru Tuhan Yesus dan meniru Pak Bejo tadi. Kita harus bermurah hati kepada siapa saja, tidak pandang bulu. Jangan, oh ini teman kaya, saya bermurah hati dengan si kaya tadi karena lain hari kita akan diberi. Jangan, kita harus semua saja berteman kepada semua saja. Kalau kita punya, kita harus bermurah hati, tidak menunggu kalau kita berlebihan, tidak menunggu kita berlebihan harta. Tapi seperti Pak Bejo tadi, hanya mempunyai 1 ekor domba, tapi karena dia Pak Bejo tadi berisik mendengarkan Tono yang bertengkar dan Tino yang bertengkar berebut warisan, Pak Bejo tadi bermurah hati memberi dombanya yang hanya 1 ekor. Wis dingu awet cilik ben mundak gede, nanti mempunyai anak, berkembang biak mempunyai anak, tapi ternyata tetangganya tadi bertengkar berebut warisan, sehingga Pak Bejo tadi dengan rela memberikan dombanya tadi. Ternyata akhirnya Pak Bejo pun juga menerima domba miliknya lagi. Nah, itulah kalau kita mau bermurah hati, Tuhan pasti memberi jalan.
Kita ulangi sekali lagi. Bermurah hati artinya mau memberikan milik kita kepada orang lain dengan tulus dan rela. Jadi kita ikhlas, ya, tulus dan rela. Seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus yang telah menyerahkan nyawanya di kayu salib demi kita orang-orang yang berdosa. Supaya apa? Supaya kita selamat dari hukuman dosa. Ya, seperti tadi Pak Bejo tadi rela memberi dombanya supaya apa? Supaya 3 anak tadi tidak bertengkar karena berebut warisan. Anak-anakku semuanya, maukah anak-anak nanti setelah mendengarkan firman Tuhan ini mau melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan, yaitu hidup dengan bermurah hati, sehingga anak-anak semuanya akan diberkati. Diberkati apanya? Diberkati kesehatannya, diberkati sekolahnya, menjadi pinter, ya, disayang orang tuanya, disayang teman-temannya, sehingga kita bangga menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Anak-anak di rumah tadi sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sekarang anak-anak di rumah sudah tahu kan arti dari kasih itu murah hati. Apa artinya? Ayo adik-adik. Tadi gimana firmannya? Ayo. Jadi kasih itu kita harus bisa memberi ke semua orang di sekeliling kita dengan tulus, dengan ikhlas. Seperti kasih Tuhan Yesus yang telah rela mengorbankan nyawanya di kayu salib untuk menebus dosa kita. Iya. Ya adik-adik, biarlah firman Tuhan ini bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa mau berbagi, ya. Tapi dengan tulus, jangan minta embel-embel. Nanti kalau aku ngasih, nanti aku dikasih, tidak boleh gitu ya adik-adik. Tidak boleh pelit. Iya betul. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nah, kita menyanyi ya kak. Kita menyanyi bila topan keras melanda hidupmu. Hidupmu, maaf ya, hidupmu bukan hidupku. Ayo aja. Sama-sama kita tepuk tangan ya adik-adik. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, dekat Tuhan satu-satu ditunggang.
gereja. Nah, Sekarang kita akan berdoa. Ini adik-adik ibadah kita sudah selesai. Maksudnya sudah selesai sampai sini, kita sudah menyanyi, memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, sudah persembahan. Nah, kita mau mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita sama-sama mau berdoa. Kita mau berdoa penutup. Biarlah ibadah ini dapat memberkati kita, dapat menggugah hati kita untuk kita bisa melakukan apa yang Tuhan ingin dalam kehidupan kita, yaitu kita bisa memiliki kasih yang murah hati, kita bisa berbagi dengan tulus dan ikhlas. Ya, adik, mari kita sama-sama berdoa. Ya, tangannya dilipat, mata tertutup, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur pada pagi hari ini atas penyertaan pada setiap kami. Kau telah memberkati kami, Kau telah mengizinkan kami Tuhan untuk kami sehat mengikuti ibadah ini sampai selesai pada hari ini. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu yang telah disampaikan dapat berguna buat kami, menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Itu juga Tuhan, kami berdoa buat persembahan kami, Kau memberkati, biarlah dapat berguna buat kami semua, buat gereja, buat lingkungan dan semuanya. Tuhan Yesus, kami juga mengakhiri ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau menerima kami, untuk kami bisa memberikan yang terbaik, kami mempersembahkan yang terbaik, kami memberi puji-pujian Tuhan, biarlah layak puji-pujian kami di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, biarlah Kau memberkati setiap kami, biarlah kami dapat melakukan setiap kehidupan kami. Ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Kiranya ibadah ini kami akhiri Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami serahkan semuanya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Nah, anak-anak di rumah, sekarang kita sudah tiba di penghujung acara, yaitu penutup. Ya. Jadi anak-anak tidak usah bersedih. Kita akan berjumpa kembali minggu depan bersama dengan kakak-kakak yang lain. Sebagai penutup, kita akan pujikan sebuah pujian yang berjudul Bahasa Cinta. Yuk adik-adik, kita menyanyi bersama-sama ya. Terakhir ini ada di pujian terakhir kita ya. Ya. Mari kita bicara.
Tuhan Yesus memberkati.